Bacaan dari Kisah Para Rasul. Tatkala dihadapkan kepada Mahkamah Agama Yahudi karena telah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik terhadap seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka hendaklah kamu sekalian dan seluruh umat Israel mengetahui bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu, tetapi dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depanmu. Yesus adalah batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun, ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, selain di dalam Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada insan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Diberkatilah ya Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Allahkulah Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu Allahku,
aku hendak meninggikan dikau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus aku tuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku, agar aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, dan berkuasa mengambilnya kembali.
inilah perintah yang aku terima dari Bapakku. Demikianlah sabda Tuhan.